Baik, selamat pagi, Yau. Jauh. Saya CGP Angkatan 7, Selvin Rono Berkansega, dan rekan saya Martinus. Dan kami akan memulai wawancara yang pertama untuk demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di SMK Negeri 3 Gunung Stoli. Saat ini kami bersama Bapak Kepala Sekolah Merisman Halawa, MPD, yang menjadi kepala sekolah, dan kami akan melakukan wawancara kepada beliau. Oke Pak, terima kasih. Selamat pagi. Baik, kami mengucapkan terima kasih Pak. Kami sudah mengganggu waktu Bapak, di mana kami berdua, saya dengan Pak Martinus, yaitu sebagai CGP Angkatan 7 di Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan kami punya tugas Pak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana ini kami diberi waktu untuk bisa mewawancarai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak, di mana selama ini Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung kami dengan baik dalam melaksanakan kegiatan program dari pemerintah atau khususnya di Dinas Pendidikan ini masalah CGP, dan tentunya kami sangat bahagia Pak atas dukungan itu. Maka kami juga semakin semangat untuk bisa mengembangkan dan bisa memberikan hasil di sekolah kita sendiri. Baik Pak, mungkin kami akan memulai saja. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selama ini menjadi kepala sekolah, kira-kira apakah Bapak pernah mendapatkan masalah-masalah yang merupakan dilema di kegiatan di sekolah ini? Selama beberapa tahun tentunya ada banyak dinamika yang terjadi di sekolah. Tentunya sebagian ada yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilematis, dilema. Berarti kadang-kadang mengambil keputusan kita tahu itu banyak sulit untuk ditentukan, tetapi sebagai pimpinan harus ada keputusan. Jadi bukan hanya menunjukkan 10 kali, tetapi sering. Baik Pak. Nah, seterusnya Pak, selama ini dalam menjalankan keputusan di dalam setiap masalah itu, kira-kira Bapak mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebijakan. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya dengan dua hal yang masalah tersebut? Yang perlu diketahui pada dasarnya kepala sekolah sampai, tetapi diangkat sebagai kepala sekolah untuk memimpin. Ciri khas dari pemimpin kita adalah ada dua hal setidaknya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan paling kecil risiko. Kedua, pemimpin itu bertugas untuk menyunyap atau memperkecil alur pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita menemukan masalah yang cukup rumit, kadang-kadang menuntut pemikiran. Ada kalanya baik siswa maupun guru datang ke sini dalam sebuah pertemuan, ada masalah yang memang dilema untuk diambil keputusan. Tetapi yang paling penting di situ adalah bahwa kita harus paham bahwa tujuan dari sekolah itu tentunya melayani siswa, menghasilkan siswa. Nah, kebijaksanaan yang kita lakukan harus berorientasi pada siswa. Bagaimana siswa itu bisa berhasil, bisa menyelesaikan studinya, bisa terlayani dengan baik, tetapi tentunya jangan melanggar aturan yang besar. Itulah dilema yang harus kita lakukan. Kalau misalnya terjadi masalah-masalah, contoh saja ada anak yang melanggar tata tertib, kita tahu bahwa secara fisik bahwa itu harus dipecat. Tetapi andai kita yakini bahwa anak tersebut, siswa tersebut
atau Bapak Ibu dulu tentunya yang melanggar disiplin, kita yakini bahwa orang tersebut mampu memahami, menerima, mau berpaham, kita bisa melakukan itu kuncinya. Baik Pak, dan seterusnya tentunya di dalam pengambilan keputusan tersebut ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa Bapak ceritakan sedikit kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Saya percaya Bapak Ibu dan Bapak tadi sudah paham ya. Kita melihat sistem kita pencalon yang terdapat dalam kerja kita. Itu bahwa masalah bisa diselesaikan dan bukan yang kecil ke yang besar. Masalah-masalah yang sederhana kita sudah paham bahwa itu diselesaikan oleh guru, kelas, masuk ke BP dan seterusnya. Nah, saya berterima kasih bahwa di sini banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bijak tanpa melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu termasuk Bapak yang ada di sini. Ada Wakasek juga yang sangat. Tetapi ketika masuk pada kasus-kasus yang dilematis atau bermuat ya, kita istilahkan, maka kadang-kadang memang harus sampai di meja saya. Saya biasanya kembali mengambil keputusan di awal. Bagaimana pandangan mereka, bagaimana saran mereka, dan kalau saya perlukan, saya akan memanggil siapa yang melanggar aturan tersebut. Tentunya dari sudut pandang dua orang tersebut atau dua pihak tersebut, saya akan mengambil keputusan yang jadi tahapan itu kita lakukan di SMK. Jadi di situ sudah ada alurnya untuk melaksanakan atau mengambil sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, seterusnya tentunya juga di sini ada sisi negatif dan ada sisi positif dalam pengambilan keputusan. Kira-kira yang Bapak anggap sebagai yang efektif dalam pengambilan keputusan itu dari dalam kasus ini, kira-kira bisa Bapak ceritakan? Ada orang bijak bilang bahwa keputusan itu selalu bermata dua. Sehebat-hebat mengambil keputusan, ada yang setuju, ada yang tidak. Sisi positifnya tentunya kalau berterima semua, maka semua akan semangat. Tetapi pasti apapun keputusan yang baik, pasti ada juga yang tidak setuju. Nah, di situ ada sisi negatif, bisa mengurangi semangat dari Bapak Ibu yang merasa bahwa keputusan kita tidak tepat. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita harus kembali merangkul, memanggil, dan memberikan pemahaman bahwa ada yang lebih besar dari sekedar keputusan yang kita laksanakan. Apa itu? Kembali pada tanggapan kami bahwa bagaimana menghasilkan siswa atau dalam bahasa pendidikan bagaimana memanusiakan manusia. Jika kita gagal memanusiakan siswa kita, maka apa gunanya sekolah ini? Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Musbul. Ya, baik Pak, mungkin saya langsung saja sudah dimajikan. Ini mungkin lanjutan dari yang saya tadi. Otomatis dalam pengambilan keputusan yang ini pasti ada tantangan yang Bapak hadapi selama ini. Kira-kira Pak, di mana sih tantangan yang terberat ya? Sehingga pada Tantangan yang berat masih tidak ada. Tapi seperti kita katakan tadi bahwa setiap pengambilan keputusan ada yang pro, jadi kalau misalnya kadang-kadang melibatkan orang tua atau masyarakat, nah itu yang menjadi tantangan bagi saya. Itu Bapak Ibu mungkin lebih merasakan bagaimana kalau misalnya ada orang tua yang datang menangis, padahal sudah tahu kita bahwa tidak ada jalan keluar atau memang itu solusi yang menurut kita paling baik. Tapi ketika datang seorang ibu menangis, itu sisi kemanusiaan kita kan terbelah. Nah itu tantangan yang paling besar menurut saya. Walaupun selama ini dengan bantuan kawan-kawan Bapak Ibu, Ado, maka itu semua bisa. baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, di dalam penyelesaian kasus ini kadang-kadang atau mengambil keputusan ini kadang-kadang kan ada
proses yang diselesaikan oleh dihadapi. Kira-kira di dalam proses keputusannya selama ini apakah ada masalah langsung diselesaikan secara langsung di situ atau ada proses yang akan dijalani oleh Kalau masalah itu mungkin bisa langsung diselesaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas dan BB. Kita punya BB yang memang sudah bagus ya penanganannya. Tetapi kadang-kadang kalau misalnya agak berat itu kadang tidak selesai dalam 1-2 hari. Kenapa? Saya secara pribadi meminta saran dari beberapa orang menangani masalahnya, dan kadang-kadang saya harus memanggil yang bersangkutan itu masalah, sehingga kita bisa memiliki sudut pandang yang lebih banyak daripada orang lain. Kalau misalnya dalam menyelesaikan masalah kita berada pada satu sisi menyelesaikan masalah, maka sudut pandang kita itu hanya satu arah. Tetapi bayangkan kalau kita berada di atas atau di tempat yang lebih tinggi untuk melihat, dalam tanda petik tanda tinggi itu adalah sudah mendengarkan semua satu pendapat dan memahami akan bersama, maka kita akan menjadi keputusan yang tepat. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, mungkin dalam proses tadi yang saya kalau tidak salah proses pengambilan keputusan tadi yang Bapak sampaikan, butuh bantuan, butuh dorongan, butuh artinya mungkin saran ya dari seseorang. Kira-kira Pak, siapa saja yang membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ada mungkin siapa orang atau ada faktor yang mendukung Bapak? Ya, termasuk Pak Guru Presiden ini saya tidak mungkin bahwa cukup membantu walaupun langsung tidak langsung. Dalam arti saya melihat bahwa semua orang memiliki peranan, memiliki sumbangsi yang penting dalam masyarakat. Tapi secara pribadi tidak ada yang secara khusus, karena dalam masyarakat punya masalah yang berbeda, unik dengan yang lainnya. Mungkin pada hari ini saya akan meminta sampel sehingga mungkin dulu pada kasus yang lain atau mungkin juga kawan-kawan yang lain. Dalam arti dalam pengambilan keputusan di ketika ini saya belajar bahwa saya harus mendapatkan saran pendapat jika kasusnya memang ada. Tetapi kalau sebelumnya saya yakin bahwa bisa diselesaikan langsung oleh Bapak. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi dari segi proses pengambilan keputusan tadi, Bapak sudah putuskan, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Betul sampaikan. Kira-kira apa sih yang Bapak mungkin ada pengalaman, ada sedikit satu yang bisa Bapak ambil kalau mungkin pengalaman saya bukan hanya satu, semua masalah itu akan mengajari kita untuk dewasa lain, itu lebih bagus lagi dalam tapi yang saya pelajari bahwa semua masalah harus diputuskan. Jangan ngambang. Ketika kita biarkan, maka tafsiran tanggapan akan ada. Tetapi ketika sudah diambil keputusan, mau setuju tidak setuju, pokoknya dengan catatan bahwa intinya adalah memanusiakan siswa kita, mencerdaskan anak kita, maka saya yakin bahwa semua akan. Jika pun ada yang tidak setuju pada itu, saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman pada kesimpulan. Itulah yang saya bilang tadi Pak Gubernur, keputusan itu selalu ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi pilih yang paling tepat. Bisa. Baik Pak, terima kasih. Sudah ada beberapa saya sampaikan. Menjadi catatan ke depan. Ya ini proses bagaimana proses karena yang kami tahu dari kami itu pemimpin itu bukan hanya menjadi kepala atau bagaimana, tapi menjadi pemimpin di pelajaran juga penting. Mudah-mudahan pada bagaimana ke depan bisa kami berdoa yang memang sampaikan. Betul. Sekali lagi Pak, terima kasih kesempatan sudah tinggal waktunya, seharusnya tidak ada kita Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Gubernur, dan mungkin juga di saya sampaikan yang baik semacam ini, dan tentunya harapan saya tidak hanya jauh lagi sebagaimana yang sudah Bapak lakukan, akan bisa tersulut kepada
guru yang lain. Saya merasakan ada perbedaan dalam memahami filosofi pendidikan. Itu saya percaya bahwa kawan-kawan inilah yang akan menjadi botol gerak supaya. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, demikian saja hasil wawancara kami pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Gunung Tuli, yaitu Kepala Sekolah kami sendiri, yaitu Bapak Mirisman Halawa. Semoga hasil tugas kami ini bisa diterima oleh Ibu Fasil dan beberapa program dari RS. Terima kasih. Yahoo! Yahoo! Kami sedang demonstrasi Iya. ini tentang keputusan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Iya. dan oleh seorang pemimpin. Jadi mungkin Pak ada beberapa pertanyaan yang mau coba saya tanyakan ke Bapak. Iya. Yang pertama, kira-kira selama ini ada gak kasus yang berlabuh ke dilema etika ya di sekolah yang Bapak pimpin selama ini? Ada Pak, ada banyak kasus-kasus saya dapatkan seperti itu. Kira-kira dari kasus itu apa yang Bapak tanyakan? Oke Pak. Isinya dalam mengambil keputusan itu, kira-kira Pak mengandung apakah prosedur, bagaimana langkah prosedur yang Bapak laksanakan selama ini dalam mengambil keputusan di dalam memutuskan suatu kasus itu? Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan keputusan moral itu Pak, yang menyangkut nilai-nilai kebajikan itu, kita sebagai pimpinan sebenarnya sangat sulit untuk menentukan. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam hal tersebut, yaitu saya mengidentifikasi terlebih kasus-kasus tersebut. Karena yang pertama, saya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, menganalisis dilema atau rujukan moral. Yang ketiga, melakukan komunikasi yang baik sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira ada tantangan atau apa aja tantangan yang mungkin Bapak hadapi selama ini? Tentu saja dalam menghadapi mengambil sebuah keputusan itu menjadi dilema bagi saya, karena kadang-kadang sama-sama bernilai positif. Jadi kadang dalam mengambil keputusan itu saya merasa kewalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Namun mau tak mau kan seorang pimpinan harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Berikutnya Pak, ini jelaskan dalam mengambil keputusan ini pasti Bapak membutuhkan bantuan ya. Ada yang membantu Bapak atau mungkin faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan. Kira-kira siapa saja apanya Pak yang membantu Bapak dan apa saja faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama dulu Pak, saya terlebih dahulu menggali dan mengumpulkan data atau informasi yang akurat. Bisa saja itu dari rekan-rekan guru di sekolah saya di SMK Negeri 1 Musolawa. Iya Pak. Seterusnya, yang kedua melakukan pengujian mana yang paling akurat, sehingga nanti ketika saya mengambil sebuah keputusan bisa terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Tentu saja dalam melakukan pengujian ini mungkin bisa saya libatkan beberapa guru senior. Jadi sehingga
keputusan yang saya ambil itu bisa lebih akurat dan tidak menimbulkan konflik di antara sesama guru di sekolah saya. Oh, iya. Yang berikutnya memprediksi konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Oh iya Pak ya. Contohnya di antara 1 atau 2, 3 pilihan itu, jadi saya harus memprediksi konsekuensi apa yang akan terjadi ketika saya mengambil salah satu daripada keputusan yang saya ambil. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mungkin dari kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan mungkin keputusan yang sudah Bapak berikan selama ini di lingkungan sekolah Bapak, kira-kira pelajaran apa yang mungkin Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu? Ulangi sekali lagi Pak, putus-putus. Dari keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman itu Pak? Pengalaman yang bisa saya ambil dari keputusan-keputusan yang saya ambil selama ini membuat saya lebih berhikmat dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dari keputusan yang saya ambil itu tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah saya perhatikan. Saya telah menganalisis terlebih dahulu sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Yang artinya kepada teman-teman guru di sekolah saya bisa mereka terima apa keputusan yang saya ambil. Yang artinya dalam hal ini tidak ada yang dirugikan, tetapi sama-sama diuntungkan. Oke Pak, siap Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.